Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis di pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menulis surat Al-Kafirun beserta artinya. Sudah dibaca? Pintar, karena sudah dibaca. Sekarang kita akan belajar memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun itu ada apa aja sih? Sebenarnya ada cerita apa di dalam surat Al-Kafirun itu? Materi ini ditulis di buku tulis Al-Quran Hadis ya. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Al-Quran Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ini adalah seputar surat Al-Kafirun. Yang selanjutnya, ini adalah kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun mengajak kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah atau bergaul dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang selain Islam, dan tetapi kita tidak boleh mengikuti akidah mereka atau kepercayaan mereka. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak masuk Islam untuk ikut melakukan kegiatan ibadahnya. Jadi kalau ada teman yang bukan beragama Islam dan mengajak kita beribadah seperti mereka, itu tidak boleh. Secara garis besar, kandungan isi dari surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Allah adalah Tuhan semesta alam. Nomor 2, Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat pemeluk agama lain. Jadi kalau kita umat Islam yang menyembah Allah, dan umat agama lain menyembah apa yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencampur adukkan keyakinan dalam toleransi agama. Jadi kita menghormati orang lain itu harus, tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka yakini. Nah, kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini sangat menentang Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam. Lah, akhirnya mereka ini selalu mengancam dan membujuk Nabi Muhammad untuk tidak melakukan dakwahnya. Nah, mereka itu memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad untuk begini, 1 tahun saya akan mengikuti agamamu, dan 1 tahun ke depan kamu harus mengikuti agamaku. Dan akhirnya surat Al-Kafirun ini turun untuk mengatakan bahwa kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Jadi ceritanya kenapa surat Al-Kafirun ini turun, karena orang-orang kafir ini selalu memberi bujukan kepada Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang mereka sembah gitu. Lah, jadi Allah menjawab, jadi kan semua yang diajarkan Nabi Muhammad ini dari Allah langsung ya. Makanya Allah menjawab dengan turunnya surat Al-Kafirun ini. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang apa yang aku sembah, dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam bertoleransi kita tidak boleh campur adukkan antara keyakinan dengan cara bergaul. Kita menghormati harus, menghargai harus, tapi kita tidak boleh meyakini apa yang diyakini mereka, tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah gitu. Ini menyangkut akidah ya. Jadi kita harus tegas. Kalau mereka mengajak kita untuk menyembah apa yang mereka sembah, itu tidak boleh. Tapi kita harus menghormati apa yang mereka sembah gitu. Sudah ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Atika.